Prodipak menjadi program studi pendidikan agama Kristen yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, berintegritas, dan profesional berdasarkan nilai-nilai Kristus. Kemudian, sebagai misinya, yang pertama yaitu menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan pendidik yang handal dan profesional. Yang kedua, melakukan penelitian dalam pengembangan kepribadian dan pengajaran pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri sebagai upaya penerapan pendidikan agama Kristen. Selanjutnya, pada mata kuliah praktik, pembelajaran PAK yang saya paparkan kepada kita pada saat ini yaitu perangkat silabus. Silabus itu terdiri dari ada beberapa identitasnya. Yang pertama yaitu nama lembaga atau institusi, yang nama institusinya yaitu Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Kemudian sebagai dosen pengampu Manilanya Gulo MPD, sebagai nomor NIDN-nya yaitu 2305209901. Program studi yaitu Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah dasar-dasar kependidikan, semester 2 atau genap, tempat pertemuan di ruangan C. Itulah identitas dalam silabus. Di dalam silabus ada beberapa kompetensi inti. Yang pertama, menjelaskan arti batas-batas, faktor-faktor, dasar, asas, fungsi, dan tujuan pendidikan serta peran lembaga pendidikan. Kompetensi inti yang kedua, menjelaskan konsep pendidikan sebagai ilmu dan sistem pendidikan nasional. Kompetensi inti yang ketiga yaitu menjelaskan konsep pendidikan seumur hidup, ideologi dan teori pendidikan serta pendidikan agama Kristen di Indonesia. Yang kompetensi keempat, menjelaskan demokrasi dan inovasi pendidikan serta konsep pendidikan masa depan. Adapun rangkaian kegiatan pembelajarannya. Yang pertama yang harus kita ketahui ada kompetensi dasar, ada indikator, ada materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada alokasi waktu, ada sumber belajar, dan yang terakhir ada penilaian. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Materi hari ini yang saya paparkan yaitu tentang dasar-dasar kependidikan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu dasar-dasar kependidikan. Pertama, pengertian pendidikan. Akar kata atau istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia diambil atau diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu education, yang sebenarnya juga diambil dari bahasa Latin yaitu ducere, yang berarti keluar atau out. Dengan demikian, arti kata pendidikan adalah suatu tindakan untuk membimbing keluar, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu perbuatan, cara dan strategi untuk mendidik. Itu istilah-istilah pendidikan. Kemudian ada pengertian pendidikan juga menurut para ahli. Yang saya ambil di sini yaitu menurut B. Samuel Sijabat mengatakan, untuk memahami pengertian istilah pendidikan secara luas, kita dapat melihatnya dari adanya unsur-unsur yang membentuk proses pendidikan itu. Yaitu yang pertama, sifat atau isi, apa yang disampaikan atau apa yang diterima. Yang kemudian, konteks, di mana berlangsung. Yang ketiga, metode, bagaimana berlangsungnya. Kemudian, relasi atau personal, siapa pendidik atau peserta didik. Kemudian, kesiapan atau waktu, kapan atau berapa lama. Itu pengertian istilah pendidikan menurut B. Samuel Sijabat. Kemudian menurut para tokoh pendidikan yang lain yaitu menurut Bapak Aruzatullah Telambanua, dalam tesisnya dikatakan pendidikan merupakan usaha sadar secara bersama untuk membina anak didik atau siswa melalui kegiatan belajar, mengajar dan proses pengajaran yang dilaksanakan secara efektif untuk menghasilkan anak didik yang berkarakter baik seperti karakter Kristus. Itulah istilah-istilah pendidikan yang saya sampaikan. Kemudian sehingga dapat kita ambil kesimpulannya dalam hal ini, maka secara sederhana dan umum makna pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan anak baik jasmani atau rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Itulah makna pendidikan secara umum dan secara khusus. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu batas-batas pendidikan. Di dalam batas-batas pendidikan
yang harus kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan batas-batas pendidikan. Yang dimaksud batas-batas pendidikan adalah suatu kelemahan atau keterbatasan yang terdapat di dalam pendidikan itu sendiri, baik prosesnya, subjek atau objeknya, serta sistem-sistem yang terkandung di dalam pendidikan tersebut, termasuk komponen pendidikannya. Kemudian kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan merupakan suatu hal yang ingin dicapai berdasarkan cita-cita bangsa dan lembaga pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan, ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pribadi, interaksi atau saling mempengaruhi, namun faktor integratifnya terutama terletak pada pendidikan. Dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, faktor-faktor tersebut dapat kita ketahui sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada faktor tujuan, yang kedua, ada faktor pendidik, yang ketiga, ada faktor peserta didik, yang keempat, ada faktor isi atau materi pendidikan, yang kelima, ada faktor metode pendidikan, yang keenam, ada faktor situasi lingkungan, dan yang terakhir yaitu ada faktor evaluasi. Biarlah materi ini dapat menjadi bekal bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali lagi bersama saya, Manila Gula.